semuanya, di sini saya mau berbagi tips bagaimana caranya menjaga white henna yang kita aplikasikan ke pengantin supaya awet sampai dengan malam hari. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya minta subscribe-nya dulu ya. Jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa pula share video ini ke sosial media yang kalian punya. Oke, video ini sangat berguna sekali khususnya untuk kalian yang mau baru belajar henna, untuk kang henna pemula ya. Nah, untuk yang pertama kalian lakukan pastinya adalah memilih white henna yang waterproof. Jangan lupa pilihlah white henna yang waterproof. Kalian bisa temukan atau bisa dapatkan white henna waterproof itu di mana saja, di all shop yang ada di internet. Bisa dari Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli dan lain sebagainya. Itu kalian bisa dapatkan dengan mudah. Dan harganya pun terjangkau ya, kisaran 15.000 sampai dengan 25.000. Nah, untuk pemilihan white henna-nya sendiri bisa pakai merek apa saja, yang penting waterproof. Dan juga kalian jangan lupa ketika kalian membeli, pastikan kalian lihat feedbacknya dan juga reviewnya, dan bintangnya itu bagus apa tidak penjualnya. Nah, selain itu kalian juga perlu uji sendiri, uji coba ketahanan white henna sendiri. Sebelum kita mengaplikasikan ke pengantin, jangan sampai kita tidak tahu atau tidak pernah merasakan white henna tersebut. Jadi coba dulu deh ke tangan kalian sendiri, dicoba kira-kira ketika kena air itu langsung luntur ataukah memang dia tahan sampai beberapa waktu. Nah, biasanya klaimnya itu white henna waterproof itu 1 hari sampai 2 hari. Kalau misalnya yang super bisa sampai dengan 3 hari. Nah, tapi ketika kalian aplikasikan ke pengantin itu tentunya beda dengan keadaan normal, karena pengantin itu dari pagi sampai sore bahkan sampai malam itu full menghadapi orang-orang, kontak dengan orang-orang, dan pasti dia capek, ada keringetan lah segala macam. Itu akan mempengaruhi ketahanan white henna juga loh. Nah, kalian juga perlu ini poin yang kedua nih ya. Setelah tadi kan pertama pilihlah henna yang waterproof ya. Yang kedua, kalian perlu memastikan kalau tangan si pengantin itu adalah tangan yang keadaannya normal atau kering. Jangan sampai kalian mendapatkan pengantin yang tangannya itu basah, jadi sedikit-sedikit keringetan. Kalau keringetan di area telapak tangan itu mungkin bisa sedikit di atas ya, tapi ketika kalian pokoknya di punggung tangan lah, ketika sering basahnya itu di punggung tangan itu sudah danger untuk para kang henna. Bisa-bisa haskar kalian itu langsung luntur ya, cepat lah, nggak langsung tapi cepat luntur, karena memang dia basahnya itu dari dalam, tidak menempel dengan kulitnya itu menolak untuk merekat dengan white henna-nya. Kemudian setelah cek tangan si pengantin, ketika kalian sudah menggambar, ketika kalian sudah mengaplikasikan henna putihnya ke tangan, itu pola yang sudah kalian gambar itu selanjutnya diberikan shimmer. Kalau kalian nggak tahu shimmer, kalian bisa cari juga di all shop, ada kok shimmer banyak. Shimmer itu seperti glitter, tapi glitter yang lembut seperti bubuk. Warnanya itu metalik, ada silver, ada gold, ada biru, pokoknya banyak warna. Tapi di sini henna artis biasanya memakai yang putih ataupun silver. Gunanya untuk apa sih? Untuk tidak mengurangi kelengketan si henna yang sudah diaplikasikan, karena ketika kita aplikasikan henna ke tangan itu hennanya itu akan dirasa lengket. Nah, maka kalian taburkan shimmer supaya tidak lengket, dan juga supaya terlihat glowing, karena shimmer itu ada yang warnanya silver juga. Nah, itu biasanya mengglowingkan pola yang sudah kita gambar. Kalau kalian tidak ada shimmer, kalian juga bisa menggunakan bedak powder. Nah, setelah sudah diberikan shimmer,
Selanjutnya yang kalian lakukan bisa dilem dulu deh. Misalnya kalian mau berikan glitter atau mute, nah itu kalian bisa lem dulu. Kemudian baru deh dilem semuanya. Pola yang kalian sudah gambar atau sudah lukis itu bisa kalian lem semuanya, kemudian ditimpa dengan glitter transparan. Di sini glitter transparan gunanya adalah untuk mengeblok henna tersebut supaya si pola atau garis-garis henna yang sudah kita gambar itu terkunci dengan adanya blok. Karena permukaan glitter transparan sendiri itu kan kasar. Biasanya pengantin itu suka kesenggol-senggol atau kegesrok-gesrok, bahasanya kegesrok. Itu biasanya cepat hilang. Nah, kemudian penting juga nih, selain dari kang hennanya juga di sini ada beberapa yang harus diperhatikan oleh pengantin. Jadi gini, ketika kang henna itu selesai menggambar, ada beberapa hal yang harus disampaikan oleh kang henna kepada si pengantin. Yang pertama itu supaya dia menjaga henna agar tetap awet. Menjaganya itu ya jangan terlalu banyak kontak dengan air, karena air itu lama kelamaan itu bisa meresap ke dalam hennanya sendiri. Kemudian jangan terlalu heboh ketika bersalaman, biasa aja, jangan terlalu dekat lah. Nanti bisa-bisa games kita terbawa oleh teman kita atau terbawa ke bajunya teman kita, kan siapa tahu, who knows gitu. Kemudian juga kita juga bisa menyarankan kepada pengantin yang misal mengenakan baju yang terlalu panjang. Biasanya ada pengantin yang mengenakan lengannya itu sampai segini nih. Nah, itu bisa minta tukang riasnya untuk menaikkan sedikit sampai setidaknya pergelangan tangan saja, supaya hennanya itu tidak terbawa dengan burkat, karena tekstur burkat itu sangat jahat ya, jahat kepada henna yang sudah kita aplikasikan. Dia bisa menculik henna-hennanya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini untuk pengantin juga, jangan jangan gatel, jangan suka mencungkil-cungkil, harus dilihat lagi ya, kira-kira masih nempel enggak nih hennanya. Nah, itu pokoknya poin-poin tersebut bisa kalian perhatikan ketika kalian mengaplikasikan henna ya. Oke, mungkin itu saja tips-tips dari saya. Sebenarnya ini tips-tips yang bukan tips sebenarnya, hanya pengetahuan atau pengalaman yang sudah alami sebelumnya ketika saya menghenna. Karena saya juga sering mendapatkan klien yang kok ini cepat luntur, apa masalahnya, padahal kemarin diaplikasikan tidak luntur. Nah, ternyata ada beberapa yang harus diperhatikan juga di situ. Beda tangan, beda kondisi kulit, kemudian beda perlakuan, itu juga akan menimbulkan beda hasil juga. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalau misalnya belum subscribe deh sekarang, karena di sini juga saya akan menyajikan banyak lagi video sharing tentang seputar henna ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.